Hai semua, selamat datang di channel Alan Winanda. Honda Vario 125. Ya, motor skuter matic yang sudah cukup lama meramaikan pasar motor 125 cc di Indonesia. Dan di samping saya sudah ada Honda Vario 125. Memang bukan generasi terbaru karena di 2023 itu masih keluar barunya. Tapi kalau dilihat sekilas itu mirip-mirip karena perbedaannya nggak terlalu signifikan banget. Dan simak videonya sampai selesai. Honda Vario 125 tahun 2019. It's been a long time I've been waiting for you. I got my feelings up and it's just for you. I just need a little bit of time to breathe in and out. I just need a little bit of time to ease up my mind. All for you. Situation got me running like I'm losing my mind. Ya, maaf sebelumnya kalau suaranya agak berisik karena yang lagi benerin rumah itu ada dua. Jadi ya biasalah ya. Nah, oke. Vario 125 itu pertama kali keluar yang 125 cc, yang mana kapasitas mesin dan bodinya udah tambah besar. Itu pertama kali di tahun 2012. Nah, itu saya sudah pernah bikin videonya juga, ada di beberapa video saya sebelumnya, bisa cek kalau yang belum lihat. Namanya Honda Vario 125 Techno Helm In, atau biasa orang bilang juga ada yang bilang Vario 125 FI, karena itu pertama kalinya Vario mesinnya injeksi. Kemudian di 2015 dia ganti model lagi, jadi lebih keren ya, pastinya lebih tajam garisnya, lebih agresif. 2018 ada lagi barunya model, dan dia seperti yang ada di samping saya itu generasi 2018 karena dia 2019, yang mana di 2023 juga masih keluar barunya Vario 125. Oh ya, yang 2015 tadi bersamaan dengan Vario 150 itu juga keluar. Nah, tuh cuman di 2022 kemarin yang 150 udah nggak keluar, digantikan 160 cc. Nah, tapi yang 125 itu masih keluar di 2023, namanya New Vario 125 2023. Yang mana perbedaannya memang nggak signifikan banget, tapi kalau dilihat lebih jelas itu ada perbedaan. Dan dia masih pakai rangka yang lama, belum pakai rangka yang baru ESAF, yang mana beberapa waktu belakangan kalau kita dengar ada kabar yang kurang menyenangkan tentang rangka tersebut ya, untuk bagi para pemilik motor Honda. Dan paling enggak dengan motor yang masih pakai rangka yang lama, yang baru pun 2023 juga masih pakai sasis lama, itu kita nggak terlalu khawatir untuk memikirkan rangkanya bagaimana. Pastinya juga sudah teruji kuat. Punya saya yang generasi pertama 125 2012 juga nggak ada masalah. Dan oke, dari segi desain, biarpun dia bukan generasi yang paling baru atau model yang terbaru, tapi kalau dilihat desainnya itu masih sangat terlihat modern, masih seger rasanya dilihat. Ada futuristiknya juga, kemudian sportinya juga pastinya jelas ada. Dilihat itu masih keren. Bahkan kalau parkir di sebelah Vario 125 yang 160 yang baru, itu dia nggak kalah keren ya. Dan garis-garisnya tajam, agresif, memang benar-benar kesannya itu sporty banget ya. Dan lampunya depan sudah full LED, dari lampu apa namanya, lampu dekat, lampu jauh, LED DRL-nya di situ. Kemudian lampu senya juga sudah full LED. Dan di bawah velgnya itu, kalau yang 125, nah kayaknya velgnya itu dulu dibedakan dengan 150 ya. Yang lebih paham bisa kolom komentar di bawah. Dan shock breakernya itu sebenarnya standar, cuman itu dikasih cover sama stiker juga biar lebih keren. Dan bannya velgnya itu ring 14, bannya 80/90/14. Nah, lebar velgnya kalau nggak salah itu 1,8, dan dia pakai merek vendornya dari Paco. Nah, remnya depan disc brake pakainya itu Tokicho, itunya bukan Nissin, master remnya. Nah, secara desain sih dari depan saya suka ya. Bahkan kalau beli bekasnya itu saya masih suka lah, masih terlihat nggak kelihatan tua banget gitu. Karena juga dia generasinya juga masih tergolong baru ya, belum lama-lama banget. Dan kuncinya seperti itu yang varian CBS ISS ya. Jadi dia pakai kunci, tapi juga pakai remote juga. Dan remote-nya itu ada 3 pencetan. Yang paling atas buat
Nah, itu alarmnya. Nah, yang bawah itu buat unset, atau kalau di mobil lock itu buat unlocknya, buat nonaktifkan alarmnya. Yang bawah answer back system. Nah, kalau dikunci, pencet paling atas itu. Nah, kalau bunyi satu kali lagi, di situ ada indikator merah kedip-kedip, tandanya alarmnya udah aktif. Kalau digoyang motornya, nah dia bunyi. Matinya pencet yang tengah. Nah, itu jangan sembarangan goyang, nanti bisa bunyi. Oke. Dan oke, kita lihat dari sebelah kanannya. Kalau di samping kanan mungkin nggak begitu kelihatan ya. Saya geser dulu bentar motornya, karena juga sebenarnya dia nggak ringan banget, tapi juga nggak yang berat banget. Nah, itu tuh garis bodinya itu saya suka. Jadi dia itu ada berototnya di situ, di samping, dan emblem tulisan Vario dari emblem loh. Dia huruf timbul, bukan cuma stiker biasa. Dan di situ PGMFI itu teknologinya. Kemudian kalau dilihat di sampingnya bagian depan itu yang baru, itu di situnya itu agak lebih lebar lagi. Jadi agak lebih sedikit ke belakang lagi, dan dia itu lebih gemuk gitu. Bodinya itu agak lebih sedikit gemuk. Kalau yang sebelumnya itu ada lekukannya di situ, dan di situ ada kantong penyimpanannya. Cuman memang yang kanan itu agak dangkal, yang dalam itu yang kiri. Tapi belum ada soket buat ngecas HP-nya ya, atau power outletnya. Dan di speedometernya kita lihat, oh tombol-tombolnya sih yang kanan lampu jauh dekat, klakson, lampu sen, itu idling stop sistemnya. Kemudian ada electric starter. Nah, di situ panel instrumennya juga lengkap, full digital. Itu ada petunjuk bahan bakar, kecepatan, kemudian ada jamnya juga biar nggak lupa waktu. Nah, mungkin saya dari sebelah situ aja. Sama di bawahnya ada odometer, di bawahnya lagi ada konsumsi bahan bakar real time-nya. Kalau semakin ke kanan itu kita berkendara berarti bensinnya semakin hemat. Dan itu ada dua pencetan tombolnya, yang kanan set, yang kiri itu select. Kalau dipencet itu bisa trip A, trip B yang ditunjukkan, konsumsi bahan bakar rata-rata, voltase aki. Ya, udah itu aja. Kalau di atasnya itu banyak sekali indikator tuh ya. Lampu jauh, cek engine, temperatur, idling stop system, level aki, kemudian lampu sennya. Nah, yang saya suka lagi knalpotnya. Sejak 2018 itu modelnya itu udah agak mengotak, dan di ujungnya itu warnanya itu silver atau warna ya abu-abu gitu ya. Mirip kayak Honda CB 150R atau CBR 150 R ya, di generasi yang sama. Jadi ya biar dia tambah keren juga pastinya. Langsung aja kita bahas bagian samping kiri sama belakangnya. Ya oke, di sebelah kiri kelihatan nggak tuh dari kamera? Coba. Nah, saya geser dulu bentar. Sama yang ada di sebelah kanan pastinya ya. Nah, itu tempat penyimpanannya yang tadi. Dan dia tuh saya suka tuh itu bagian sampingnya, apalagi motornya warnanya abu-abu kayak gitu ya, grey gitu. Nah, itu emblem Vario-nya. Kemudian tuh ESP adalah teknologinya, Enhanced Smart Power. Dan tadi saya lupa bahas shockbreaker belakangnya itu masih teleskopik. Yang belakang itu yaitu stiker biasa aja. Stiker itu cover biasa aja, sebenarnya masih pakai tuh shockbreaker standarnya. Dan bentuknya tuh modelnya tuh saya suka tuh, sporty banget ke belakangnya. Kemudian bagian belakangnya juga itunya sayangnya untuk pegangan belakangnya itu nggak dikasih karet kayak Beat ya. Jadi kadang motornya kan agak berat. Kalau di standar 2 atau tengah gitu di tangan rasanya agak sakit, tapi ya mungkin kalau udah biasa nggak masalah. Dan joknya tuh empuk, enak rasanya. Kemudian nah itu kapasitas bagasinya juga sangat besar, 18 liter. Itu helm halves satu muat disimpan di situ. Dan tangki bahan bakarnya 5,5 liter. Dari generasi pertama 125 sampai yang 2023 itu sama, 5,5 liter tangki bahan bakar, 18 liter bagasi penyimpanannya. Dan ya itu kemudian ya itu cuma kunci-kunci biasa aja sih. Nah, Nah, itu di bagian belakangnya. Oh ya, saya mau bilang itu salah satu bentuk
rasa kasih sayang orang tua terhadap anak. Karena ditutup ventilnya depan belakang, ada mainan bebeknya. Bisa dipencet lagi, cuman nggak bisa bunyi. Mungkin kalau bunyi nanti pas motornya muter dia bunyi kwek 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 gitu, nggak enak ya denger. Dan ya di lampu belakangnya tuh, dari perubahan generasi 2015 ke 2018, yang pertama saya suka waktu barunya dulu, lihat lampu belakangnya. Karena lampu senya udah kepisah dan dia sudah full LED. Tuh coba dilihat ya. Nah, lampu senya udah LED dan lampu malamnya LED, lampu remnya juga LED. Nah, tuh kalau di rem. Nah, dan itu suara mesinnya. Suara mesinnya itu halus. Pas Vario 125 ya. Nah kan. Nah, suara mesinnya itu halus. Nah, dan saya suka juga itu. Jadi mirip-mirip kayak Vario 160 yang baru. Jadi dari situ sampai ke lampu rem, kemudian di situ ada lagi tangkainya itu dari besi ya. Langsung dia menghubungkan ke lampu sen, dan lampu plat nomornya itu juga pakai LED. Kalau malam kelihatannya putih banget gitu. Baru dia ke spakbor belakangnya, dan itu modelnya juga saya suka. Itu mengerucut kecil dan itu ada lekukan-lekukan garisnya. Motornya dari dilihat dari bagian manapun terlihat agresif desainnya karena banyak lekukan tajam, garis-garis tajam gitu. Rasanya langsung aja kita coba rasa berkendaranya seperti apa, biar nanti saya bisa sampaikan. Bagaimana rasa berkendaranya? Oke, jadi biarpun dia masih pakai sasis atau rangka yang lama, yang mana itu lebih besar dan lebih tebal ya, jadi dia berat. Tapi sebenarnya nggak berat banget. Jadi kalau dipakai di keramaian dalam kota, kita pakai nyelap-nyelip di kemacetan, kemudian buat belok yang agak tajam atau cornering, sama buat yang paling kerasa tuh kalau pas parkir ngegeser motor dan di standar 2 atau standar tengah, itu rasanya nggak sampai yang berat-berat banget, masih tergolong cukup ringan lah, biarpun juga nggak sampai yang ringan banget. Dan saya suka sama kelincahannya, biarpun dia bodinya agak besar, tapi masih cukup lincah untuk sebuah motor dengan ukuran Vario 125 atau 150 ya. Kemudian untuk suspensinya, nah yang depan, bentar. Aduh, yang depan itu cukup empuk. Bukan cuma cukup, tapi empuk itu rasanya. Nah itu. Cuman kalau yang belakang itu memang sedikit kaku, tapi nggak sampai yang merasa kalau kita pakai itu rasanya keras banget sampai ke gunjang-gunjang, nggak. Apalagi kalau boncengan pastinya akan lebih pas kalau dipakai berdua. Karena badan saya kurus ya, beratnya juga nggak sampai yang berat banget mungkin. Nah itu yang belakang cukup agak kaku, tapi dengan itu semua itu berimbas atau berpengaruh dengan kestabilannya pada saat berkendara. Kalau dipakai manuver belok yang agak kenceng, itu yang belakang itu cukup bisa menyangga atau menopang motor dengan baik, sehingga handlingnya masih bisa stabil walaupun nggak tajam banget karena dia mengingat ya bukan motor sport ya. Nah kemudian kalau untuk dipakai di kecepatan tinggi agak kenceng, kadang yang depan itu kalau kena aspal yang agak nggak usah yang keriting, ada kan jalan cor beton atau aspal yang agak nggak rata, agak bergelombang sedikit gitu, itu rasanya kadang ngayunya itu agak berlebihan. Cuman kalau yang belakang itu emang pas. Nah tapi kalau depan belakang kaku semua, nanti yang pakai motornya jadi nggak nyaman gitu kan. Jadi emang racikan komposisinya pas begitu, yang depan itu empuk, yang belakang agak kaku. Dan untuk performa mesinnya, saya tadi lupa jelaskan, mesinnya itu 125 cc, SOHC 1 silinder, ISP, dan berpendingin cairan atau radiator. Tenaganya
11,1 PS, torsinya 10,8 Nm. Yang mana dia lebih bagusnya lagi pakai bensin bahan bakar RON 92 ya, atau Pertamax dengan sejenisnya gitu ya. Cuman diisi Pertalite juga sebenarnya nggak masalah. Itu kalau pakai Pertamax larinya itu memang lebih kerasa. Jadi ada perbedaan. Di putaran tengah, di putaran bawah sampai ke tengah itu gesit banget. Begitu kita gas, torsinya itu kerasa banget. Nah, di putaran tengah sampai ke atas, misalnya gambarannya kecepatan 60 sampai ke 70, 80, kalau mau berani sampai 100 mungkin kerasa banget ya. Itu juga cepat, nggak lemot. Jadi tenaganya itu bisa dibilang linear ya. Dia rata di setiap putaran mesin, dan dia tuh gesit, nggak kerasa kehabisan tenaga. Cuman denger ya, kalau ya kecepatannya sudah di atas 100 km per jam, memang dia udah agak lama. Mungkin kalau pakai yang Vario 150 yang tenaganya bisa sampai 13 sekian PS gitu, akan terasa berbeda. Tapi secara keseluruhan, kalau motor 125, Vario 125 dipakai di dalam kota untuk aktivitas kita sehari-hari, itu bagi saya sangat lebih dari cukup, karena tenaganya nggak lemot, dipakai stop and go juga enak, dan gesit juga. Biarpun dia tidak seringan rangka ESAV, tapi tetap cukup lincah dan gesit untuk dikendarai. Dan satu lagi yang perlu saya highlight itu parking brake-nya atau rem parkirnya, locknya itu susah. Jadi, nah, karena dia kan remnya CBS ya, depan belakang itu kalau di rem belakang, depannya berapa persen ngerem itu ya. Dan dia, nah, ngaktifinya itu kalau jarinya pendek kayak saya itu susah. Jadi harus tangan dua, dan itu juga agak berat. Nah, itu baru bisa. Nanti ngerilisnya tangan satu nggak apa-apa. Itu lebih mudah gitu ya. Dan pengoperasiannya, tombolnya juga pas, jaraknya dekat, nggak kejauhan, gampang. Nah, itu kemudian untuk konsumsi bahan bakarnya tuh, kalau yang mau tahu konsumsi bahan bakarnya, nanti biar ada footage-nya pastinya. Dari tadi dipakai kurang lebih berapa puluh kilometer ya saya pakai seharian. Kecepatannya kadang pelan, kadang sedang, kadang-kadang juga saya pakai akselerasi dikit-dikit biar agak ada kenceng-kencengnya, walaupun juga nggak sampai ngebut-ngebut banget di jalan, masih dalam batas kecepatan dalam kota ya. Itu masih bisa dapat angka 49,5 km per liter. Motor 125 cc, larinya enak, tenaganya juga nggak besar banget, tapi sudah sangat lumayan besar, dan motornya juga gesit. Angka segitu dipakai harian jelas nggak bikin dompet boncos, apalagi masih bisa pakai bahan bakar RON 90 atau Pertalite ya. Itu ya jelas angka konsumsi bahan bakar yang sangat hemat. Nah itu ya, jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan tentang Vario 125 sebentar. Jadi kalau mau saya praktekkan standar tengah atau standar 2-nya, itu sebenarnya dia itu nggak begitu berat banget. Cuman karena pegangan belakangnya itu nggak ada cover karetnya, jadi tangan tuh kadang rasanya agak itu ya, agak sakit itu ya, coba ya. Nah, itu agak ringan, nggak sampai yang berat banget gitu. Dan suara mesinnya tadi, oh udah ya, suara mesinnya cukup halus juga. Nah itu, nah enak kok. Dan tadi saya lupa sampaikan, kalau mesinnya itu minim getaran. Jadi nggak sampai yang bergetar banget di badan, itu sangat minim. Jadi memang terasa sangat nyaman kalau dipakai setiap hari. Dan kalau mau beli bekas, rasanya sangat worth it. Untuk motor yang 2019 berarti udah 4 tahun, itu masih sangat worth it untuk dibeli dalam kondisi bekas, asal carinya yang kondisinya masih sangat bagus, masih baik ya, atau masih bagus. Dan ya kalau mau yang baru, generasi terbarunya juga atau model terbarunya di 2023, New Vario 125 2023 juga masih ada. Serta untuk motor yang sudah gesit, lincah, handlingnya cukup enak, larinya juga nggak malu-maluin lah, sudah cukup kenceng juga, tenaganya juga lumayan besar gitu. Kemudian nyaman, dan bahan bakarnya juga sangat hemat. Serta yang paling penting tentang rangka atau isu rangka ESAV-nya itu kita nggak usah mikirin lagi, karena motor itu masih menggunakan basis atau rangka yang lama. Jadi sampai yang terbaru pun seperti yang tadi saya bilang,
di 2023 New Vario 125-nya itu juga masih pakai rangka yang lama. Jadi nggak perlu khawatir atau nggak perlu kita cemas memikirkan tentang bagaimana rangka atau sasis itu tadi. Dan untuk beban pajak ya, motornya itu plat AD Solo ya. Bentar, saya lupa tuh. Ya, jadi motornya itu plat AD Boyolali, PKB plus SWD KLLJ-nya itu sebesar Rp273.500 itu, yang tiap tahun harus dibayar. Jelas itu angka yang sangat terjangkau ya untuk motor kelas 125 cc. Oke, sekian video dari saya tentang motor yang nggak perlu mikir rangka EXAF atau Vario 125 tahun 2019. Jangan lupa subscribe, like, share video ini ke media sosial Anda. Tulis kolom komentar di bawah, share pengalaman Anda yang pakai Vario 125 atau pernah pakai 125 dari berbagai generasi. Silahkan kita belajar bareng sama-sama, dan klik gambar lonceng agar bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari saya. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.